Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Namun sebelumnya kita buka dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baiklah, adik-adikku dimanapun Anda berada, khususnya untuk kelas 8, persiapkan tempat duduk, alat tulis, agar kita bisa belajar dengan baik. Tadi kita sudah buka dengan doa, dan semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu pembuluh darah. Sudah tahu pembuluh darah? Ya, kalau belum tahu mari kita pelajari bersama. Materi ini materi IPA kelas 8 kurikulum 2013 semester genap. Dan bersama dengan saya Sarita Banteng SPD, guru SMP Negeri 9 Manado. Adapun tujuan yang hendak kita capai, mengapa kita harus belajar pembuluh darah ini, yaitu setelah adik-adik belajar, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan dua tujuan yang berikut, yaitu menjelaskan jenis-jenis pembuluh darah, dua, menjelaskan kegunaan pembuluh darah. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Mungkin Anda sudah pernah lihat ataupun belum. Nah, sekarang ini kita melihat, ini warnanya merah ya. Nah, inilah gambar dari pembuluh darah kita. Seperti selang. Nah, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang halus. Nah, seperti itulah pembuluh darah di dalam tubuh kita. Ya. Sekarang, apakah yang dibutuhkan darah agar bisa beredar dengan sempurna ke seluruh tubuh kita? Nah, untuk itu, yuk kita pelajari apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh darah untuk bisa sampai ke seluruh tubuh. Ya. Untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, butuh pembuluh darah. Nah, sama halnya dengan kita, kalau kita mau berjalan dari rumah ke sekolah, kita butuh alat transportasi. Nah, di sini yang menjadi alat transportasi itu adalah darah. Sedangkan pembuluh darah di sini bertugas sebagai jalan. Nah, jadi pembuluh darah ini adalah sebagai jalan darah agar bisa sampai ke seluruh tubuh kita. Yes? Nah, fungsi dari pembuluh darah adalah mengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi atau makanan ke seluruh tubuhmu. Nah, itu fungsi daripada pembuluh darah. Darah mengalir dalam pembuluh darah dari jantung menuju tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung yang disebut dengan peredaran darah besar. Sekali lagi, darah mengalir dalam pembuluh darah dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian dia kembali lagi ke jantung. Itu adalah peredaran darah besar. Karena kita tahu peredaran darah dalam tubuh kita ada dua jenis, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru untuk ambil oksigen dan kembali lagi ke jantung. Tadi lagi, peredaran darah kecil adalah peredaran darah
dari jantung yang banyak mengandung CO2 dari seluruh tubuh itu tadi ditampung di jantung, dia dari jantung ke paru-paru dan setelah mengambil oksigen di paru-paru, dia darah ini akan dikembalikan lagi, akan mengalir lagi ke seluruh ke jantung kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Sedangkan peredaran darah besar, peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Ada 3 jenis pembuluh darah yang dimiliki manusia. Nah, jika ketiga jenis pembuluh darah ini digabung atau disambung-sambung, maka pembuluh darah mencapai panjang 96 km atau lebih. Bayangkan ya, jika pembuluh darah dalam tubuh kita itu disambung-sambung, panjangnya bisa mencapai 96 km lebih. Jadi kita perlu jaga pembuluh darah kita agar tidak tersumbat. Sama dengan jalan, kalau tersumbat otomatis mobilnya akan macet. Seperti juga dengan selang di dalam rumah kita, kalau tersumbat dengan lumpur, maka airnya tidak sampai ke kamar mandi dan lain sebagainya. Seperti itulah pembuluh darah dalam tubuh kita. Sekarang 3 jenis pembuluh darah dan penjelasannya. Perhatikan. Ini yang pertama yaitu pembuluh arteri. Apa sih pembuluh arteri itu? Sekarang kita lihat. Pembuluh arteri mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi ketika darah tadi dari paru-paru balik ke jantung, dia banyak mengandung oksigen. Nah, sekarang darah yang dari jantung yang banyak mengandung oksigen tadi dialirkan atau dipompa oleh jantung ke lewat pembuluh darah, disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah itu ada lagi pembuluh darah ini kalau sampai di bagian-bagian tubuh kita, maka akan diedarkan oleh cabang-cabang pembuluh darah, cabang-cabang pembuluh arteri yang akan menjangkau berbagai organ dalam. Cabang arteri yang lebih kecil disebut arteriola. Nah, sekali lagi, cabang arteri yang lebih kecil disebut dengan arteriola. Berikutnya adalah pembuluh vena. Apa sebenarnya pembuluh vena? Kita lihat. Fungsi dari pembuluh vena adalah mengangkut darah menuju jantung. Atau sering kita katakan sebagai pembuluh balik. Karena dia mengangkut darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung CO2 hasil sisa metabolisme, hasil pembakaran dari dalam tubuh kita. Kemudian oleh pembuluh arteri diangkut menuju jantung dan kemudian oleh jantung dipompa ke paru-paru dan dari paru-paru ditukar CO2 dengan oksigen balik lagi ke jantung. Jadi itu pembuluh vena punya fungsi. Darah dari organ-organ yang sudah tidak mengandung oksigen akan dibawa ke jantung melalui pembuluh vena tadi seperti yang sudah jelaskan. Pembuluh vena juga memiliki cabang-cabang yang disebut venula. Jadi cabang vena yang paling kecil disebut dengan venula. Nah, sekarang terakhir yaitu pembuluh kapiler. Nah, apa itu pembuluh kapiler? Berbeda dengan vena dan arteri,
pembuluh kapiler memiliki ukuran yang sangat kecil. Pembuluh kapiler menjangkau hingga bagian dalam jaringan tubuh. Di dalam pembuluh ini terjadi pertukaran gas dan nutrisi. Jadi ada pertukaran gas CO2 dan oksigen dan juga pertukaran membawa nutrisi. Nah, pembuluh kapiler mengangkut darah dari arteriola menuju venula. Jadi kapiler ini mengangkut darah dari arteriola atau dari pembuluh kapiler pembuluh arteri tadi, cabang dari pembuluh arteri menuju cabang dari pembuluh vena atau venula. Nah, disitulah terjadi pertukaran CO2 dan O2 di dalam tubuh kita. Jadi yang penghubungnya ini adalah pembuluh kapiler. Seperti ini gambarnya. Ini pembuluh yang ada dalam tubuh kita. Ini yang berwarna merah ini adalah pembuluh arteri. Sedangkan yang berwarna biru adalah pembuluh vena. Nah, ini di arteri ini dia bercabang, kemudian percabangan ini yang disebut dengan arteriola, dan cabang dari vena tadi sini yang disebut dengan venula. Nah, disinilah terjadi pertukaran CO2 dan O2 yang pertukaran CO2 dari seluruh tubuh tadi menuju ke arteri. Dari sini arteri membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, kemudian oleh pembuluh kapiler yang membawa balik itu CO2 ke jantung, dia tukar di pembuluh kapiler sini. Dan oleh kapiler dibawa balik itu darah kotor ke seluruh tubuh. Jadi tugas pembuluh vena ini tugasnya untuk membawa balik darah yang kotor. Sedangkan arteri bertugas untuk membawa darah bersih yang banyak mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Sampai di seluruh tubuh ini ada cabang-cabang kecil dari arteri yang disebut dengan arteriola dan kapiler pembuluh vena juga ada cabang-cabang kecil yang disebut dengan venula. Ya, sampai situ. Sekarang pembuluh arteri dan vena memiliki 3 lapisan lagi. Ada 3 jenis lapisan lagi yang ada di pembuluh arteri dan pembuluh vena. Itu lapisan pertama yaitu tunika eksterna atau lapisan pembuluh darah paling luar. Dan yang kedua adalah tunika media atau lapisan pembuluh darah bagian tengah. Dan yang ketiga yaitu tunika intima, yaitu lapisan pembuluh darah bagian dalam. Ya, itu adalah 3 bagian pembuluh arteri dan vena yang ada dalam tubuh kita. Lanjut, kita masuk setelah kita mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi, kita akan menarik satu kesimpulan dalam pembelajaran kali ini, yaitu 3 jenis pembuluh darah, yaitu adalah pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler. Itu 3 jenis pembuluh darah. Kemudian untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh butuh pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah adalah mengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan mengangkut CO2 dari seluruh tubuh ke jantung kembali dan dikirim lagi ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen yang baru. Nah, jelas sampai situ? Nah, setelah kita memahami penjelasan tadi, sekarang kita akan
masuk ke uji kompetensi. Di sini Ibu bertujuan menguji Anda apakah adik-adik setelah belajar tadi sudah memahami atau belum. Nah, setelah mengerjakan soal ini, kirimkan kembali ke guru Anda untuk mendapatkan nilai dan koreksi atas jawaban yang telah kita buat. Itu pertama. Nomor 1, jelaskan jenis-jenis pembuluh darah pada tubuhmu. Nah, kedua, jelaskan mengapa dalam peredaran darah perlu adanya pembuluh darah. Oke? Selamat bekerja, semoga jawabanmu semuanya benar. Yuk, sampai sini pelajaran kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa membawa perubahan dalam hidup kita untuk kebaikan. Dan kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Dan bagi yang belum mensubscribe video dari saya, silakan klik subscribe agar materi berikutnya tidak ketinggalan, karena materi pelajaran IPA banyak sekali. Jadi kita perlu sambung menyambung menjadi satu, sama seperti Indonesia kita sambung menyambung pulau kita dari Sabang sampai Merauke. Oke, dan tetap jaga kesehatan dan terapkan selalu protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Dan di akhir kata, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.